nahnu naqulu anna ilmal balaghah yahtawi ala thalathati ulum. Ala thalathati ulum. Ilmu balaghah itu cakupannya ada tiga macam atau tiga kategori. Ilmul ma'ani wa hadha ashalu mabahithi al balaghah. Fil ma'ani darastunna al khabar, darastunna al insya, darastunna al fasal wal wasal, darastunna al musnad wal musnad ilaihi, wa darastunna ماذا أيضا درستنا الإيجاز والإطناب المساواة هذا جميعا في علم المعاني. طيب, itu di ilmu ma'ani ya. Ilmu ma'ani itu dia lebih hal pertama yang diperlukan oleh seseorang, yang dibutuhkan oleh seseorang untuk berbicara bahasa Arab. Hal yang pertama adalah ilmu al-ma'ani. فإذا كان لديه معرفة بعلم المعاني فيكفيه ذلك يعني يستطيع أن يتكلم باللغة العربية الفصيحة. Jadi yang pertama dibutuhkan itu adalah ilmu ma'ani. Apakah cukup dengan ilmu ma'ani? Naam. Yani idza arafa al-ma'aniya istata' al-kalam. Jadi kalau dia sudah tahu ilmu ma'ani maka dia bisa berbicara. لكن هناك نوع آخر يعني إذا يريد أن يعبر معنى واحدا بطرق معينة. Jadi kalau ilmu ma'ani itu kan dia fungsinya adalah menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara. Artinya kalau sesuatu itu tersampaikan, udah selesai berarti. Misalnya, nuridu an nukhbira Fatimah bi annaha jamilah. Fanaqul ya Fatimah anti jamilah. Khalas, hada al-makna tam. Jadi mau memberitahu sesuatu, misalnya mau mengabarkan ke Fatimah atau memberitahu Fatimah bahwasanya dia cantik, kita katakan, "Hei Fatimah, kamu cantik," selesai. Fatimah paham dengan apa yang dimaksudkan, berarti tujuan dari kita berbicara sudah sampai atau sudah ada. Itu namanya ilmu ma'ani. Qad nahtaju ila turuq muayyana atau turuq mukhtalifah fi ada'il ma'na al-wahid. Bisa jadi kita itu ada pada suatu keadaan yang membutuhkan menyampaikan sesuatu dengan cara lain. Artinya tidak dengan cara sederhana tadi menyampaikan makna A, ya udah sampaikan dengan cara A. Nah, ada yang namanya yang kedua yaitu ilmul bayan sebenarnya. Di ilmul bayan itu letaknya di posisinya sebenarnya nomor 2 dari urutan kebutuhan kita akan ilmu balaghah dalam kehidupan sehari-hari. Ma huwa ilmul bayan? Qulna anifan indama naqul Fatimah anti jamilah, itu cara biasa, cara normal atau apa ya, cara yang biasa aja gitu untuk menyampaikan sesuatu. Lakin indama naqulu ya Fatimah anti kal qamar atau ya Fatimah anti kal zahra, ما الذي نريد من وراء هذا الكلام؟ نحن نريد أن نخبرها بأنها جميلة لكن لا نقول ذلك مباشرة. Jadi kita tidak memberi ketahukan langsung kamu cantik, tapi kita katakan kamu seperti bulan, kamu seperti bunga. Jadi ada cara ungkapan yang lebih di situ. Meskipun tujuannya sama. Ma huwal gharad, ma huwal maqsud wahid. Ikhbaru Fatimah bi annaha jamilah. Jadi tujuannya sama. Dengan kita bilang kamu cantik ataupun kamu seperti bulan, itu sama tujuannya, yaitu memberitahukan bahwasanya dia cantik. Tetapi ada nilai yang berbeda, bahwasanya al-kalamu tsani ajmal, yang kalau kita gunakan kamu seperti bulan atau kamu seperti bunga, itu tentunya memberikan dampak lebih atau memberi nilai lebih dalam sebuah ucapan tersebut. Nah, itu namanya ilmul bayan. Jadi ilmul bayan itu metode penyampaian satu makna dengan metode yang bermacam-macam atau dengan cara yang bermacam-macam. Bisa jadi ini akan kita bahas ya. Bisa jadi dengan tasbih, contohnya yang tadi yang kita katakan kamu seperti bulan. Atau nah ada lagi bagian dari tasbih juga, kita mau bilang isti'arah misalnya. Kita bilang aku melihat bulan berjalan misalnya, atau kita mau pakainya kinayah, perumpamaan atau majas di bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, penyampaian satu makna dengan bermacam cara itu namanya ilmul bayan. Jadi posisinya ilmul bayan itu nomor 2 di dalam kebutuhan seseorang. Terakhir itu ilmul badi.
Tetapi ilmu badi dipelajarin lebih duluan di buku silsilah itu. Kenapa? Karena ilmu badi jauh lebih mudah dibandingkan ilmu al-ma'ani. Nah, ilmu badi itu sifatnya tambahan. Apa itu tambahan? Eh, Memberi warna lebih dalam sebuah ucapan. Gimana maksudnya? Idza ja'al insanu fil kalamil wahid bi kalimatin wa dhiddiha aw bi jumalin ta'ti akhiruha aw awakhiruha bi lafdhin wahid. Jadi kalau misalnya dia memberikan ucapan atau menyampaikan sebuah jumlah tapi di dalamnya itu ditambahkan misalnya ada sinonim dan antonim. Itu memberikan kata tersebut nilai lebih dalam dalam keindahannya, atau akhir-akhir dari sebuah jumlah-jumlah dalam ucapannya itu berakhirkan dengan satu kata. Itu contohnya misalnya di majas dan kok majas, la laisal majas mata yusamma hadza yang akhirnya sama, eh, Ada. السجاء. نعم شكرا. كالسجاء وهكذا. هذا اسمه علم البديء. إذا علم البديء هنا قد يتركها الإنسان كثيرا، يعني قد لا يحتاج إليها الإنسان كثيرا. لماذا؟ لأن علم البديء هنا يعتبر كالزينة. Jadi ilmu badi itu umpamanya dia seperti hiasan. Dia seperti, ya hiasan sifatnya tambahan. Jadi kayak misalnya rumah, ada hiasannya, ada catnya, ada warna-warninya, itu tambahan. Hal yumkin an yaqumal bina'u qawiyan duna hadhil asya? Yumkin. Apakah bangunan tersebut bisa berfungsi sebagaimana fungsi bangunan tanpa adanya cat, warna dan lain sebagainya, bingkai-bingkai dan lain sebagainya? Naam, yumkinu dzalik. Nah, begitu juga kebutuhan ilmu balaghah, begitu juga kebutuhan al-kalam terhadap ilmu al-badi. Itu simpelnya ya. Jadi ilmu al-badi sebenarnya fungsinya kebutuhannya itu di akhir. Tetapi dipelajarinya di tengah karena dia posisinya lebih mudah dibandingkan ilmu al-bayan. Baik, idzan al-an sana'khudhu fi lubbil mawdu'. Kita masuk ke inti dari pembahasan yaitu ilmu bayan. Yang udah ilmu ma'ani sama ilmu badi ya. Berarti ya beqa ladaina ilmu bayan. Intadir, kita cari bukunya dulu. Ma'akunnal kitab sahih. Kalian kan udah ada belajar ya, berarti kitabnya udah ada kan? Ada, Kak. Ada, oke. Tafadhalna bi fathi alkitab safha. Sebentar kita lihat dulu. Ilmul bayan itu ada di mana ya? Halaman 126, Kak. 126. 126. Oke. Daqiqah. Nah,